Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dek, ini uang bulanan buat kamu. Ingat, digunakan sebaik mungkin. Jangan belanja yang tidak perlu. Aku menyempatkan memberinya uang sebelum pergi kerja, mumpung ingat. Andin menerima pemberian uang dariku tanpa berkomentar apapun. Uang itu segera diletakkannya di atas nakas begitu saja tanpa menyimpannya dalam dompet seperti biasanya. Bahkan dia tidak menghitung berapa jumlah uang tersebut. Aneh, aku sampai mengernyit dibuatnya. Biasanya selalu dia hitung di hadapanku dan lalu mengeluh kalau uangnya kurang. "Kamu tidak menghitungnya?" tanyaku penasaran. Dia menggeleng, lalu mengambil handuk yang kuletakkan sembarangan setelah mandi di atas tempat tidur tanpa suara pula. Keningku mengernyit. Biasanya dia akan protes dan mengomel panjang lebar hingga memekikkan gendang telinga. Kali ini tidak. Ada apa dengannya? Kuperhatikan dia dengan seksama. Ada yang berbeda. Dia lebih kurusan. Kukucel mataku dan mengerjapkannya beberapa kali. Iya, benar. Dia memang kurus. Apakah dia sedang menjalani program diet? Sepertinya iya. Mungkin teguranku seminggu yang lalu tentang badan gendutnya terbukti manjur. Langsung kena di hatinya. Makanya dia memutuskan untuk diet. Syukurlah. "Din, kamu diet?" tanyaku penasaran. Namun Andin diam seperti tidak mendengar. "Din," kupanggil ulang. "Hah?" Dia melongo seolah baru dengar. Bisa-bisanya melamun di saat aku mengajaknya bicara. "Kamu diet? Aku lihat badanmu agak kurusan," tanyaku santai. Bibirnya terbuka ingin mengucapkan sesuatu tapi gegas kupotong. "Syukurlah. Setidaknya uang belanja yang kuberikan tidak akan berkurang banyak karena kebiasaanmu yang suka jajan di luar. Ibu sering bilang kamu selalu memanggil penjual makanan yang lewat di depan rumah kita," tuturku penuh penghakiman. "Berhematlah sedikit, Din. Ibu pernah menyuruhku mengurangi jatah bulananmu. Setidaknya kamu jadi tidak boros lagi. Uang bulan lalu masih ada sisa kan?" imbuhku melanjutkan. Namun lagi-lagi Andin terdiam. Dia terpaku memandangku tanpa berkedip. Kuharap apa yang barusan kuucapkan masuk ke telinga kiri dan langsung terkirim ke otaknya untuk direnungkan, bukan bablas melewati telinga kanannya. "Hai, kok bengong?" Kujentikan tangan di depan wajahnya. Baru dia mengerjap. Kugelengkan kepala dengan sedikit kesal. "Ya sudah, aku pergi kerja dulu. Hari ini aku tak sarapan, takut terlambat," ucapku pamit setelah tidak ada sautan apapun darinya. Kulangkahkan kaki berjalan menuju pintu. Baru beberapa langkah kutolehkan kepala ke arahnya. Dia hanya diam memandangku datar, tanpa suara, tanpa senyuman. Dia bahkan lupa mencium tanganku seperti biasanya. Ritual saat ku pamit kerja. Ada apa dengan istriku? Dia terlihat aneh. Sebenarnya dari seminggu yang lalu sudah tampak perubahan darinya. Namun kali ini sikapnya beda. Menjadi lebih cuek, lebih dingin, sedingin es kutub utara. Tidak seperti biasanya yang cerewet dan berbicara banyak hal kepadaku. Apa mungkin yang kuucapkan seminggu lalu itu keterlaluan? "Dek, bisa tidak badanmu itu dikuruskan? Aku lelah dijadikan bahan tertawaan keluarga kalau sedang berkumpul. Kamu dijuluki gendut lah, kulkas 2 pintu, gajah bengkak lah. Lama-lama aku malu kalau hadir di acara keluarga. Belum lagi tetangga dan teman kantor yang juga ikut berkomentar tentang tubuh gendutmu itu. Memangnya kamu tidak malu dibilang seperti itu?" ocehku kesal. Andin hanya menanggapi dengan diam. Gestur tubuh dan ekspresinya pun sangat datar. Tidak ada keterkejutan atau sangkalan darinya. Bahkan kesal pun tidak. "Din," panggilku. "Oh,
Abang malu, dia tersenyum tipis sembari tangannya sibuk melipat pakaian. Tentu saja malu, orang-orang memanggil kamu begitu dan aku terkena imbasnya juga. Seluruh orang memanggilku Raka, suaminya si Andin gendut, jawabku mengeluh. Mau bagaimana lagi bang, memang adanya begini, aku juga tak minta untuk memiliki tubuh yang gendut. Sudah disyukuri aja, yang penting istrimu ini sehat, sahutnya berkilah tampak santai. Ah, kamu ini, pokoknya kamu harus kurus. Kalau tidak, aku akan cari istri yang kurus dan lebih cantik darimu, ancamku sembarangan. Andin melongo mendengar ancamanku barusan tapi tak kupedulikan. Sabtu ini kamu tak perlu hadir di acara arisan keluarga. Biar aku saja yang pergi sebagai perwakilan. Buat kurus dulu badan bengkak itu baru boleh pergi, ancamku memperingatkannya lagi. Padahal sengaja karena aku berencana hadir membawa orang lain, bukan dirinya. Suatu pagi di rumah ibu. Raka, kamu kenapa? Kok makannya sambil melamun begitu? Masakannya tidak enak ya? Ibu bertanya dengan netra menelisik. Enak kok bu, sangat enak, jawabku dengan tersenyum tipis menatapnya. 2 jempol pun tak lupa kuacungkan. Kalau enak, kenapa makannya malas-malasan? Erika ikut bersuara, nada bicaranya terdengar kesal. Betulan enak kok, jawabku sembari memasukkan makanan ke dalam mulut dengan lahap. Kamu ada masalah sama Andin? Dia kenapa? Sakit? Tanya ibu menerka-nerka. Ibu tahu dari mana Andin sakit? Tanyaku terkejut. Jangan-jangan Andin memang betulan sakit, makanya dia terlihat lebih kurus. Entah kenapa aku jadi memikirkan keadaannya. Seminggu yang lalu kan ibu ada datang ke sana, minta dijahitkan baju. Badannya agak kurus seperti orang sakit. Waktu ibu tanya, katanya mahnya sedang kambuh, jawab ibu santai. Kok dia tidak cerita apa-apa ya padaku? Padahal biasanya dia paling susah menahan sakit dan selalu memaksaku membelikannya obat. Gumamku sembari mengunyah makanan yang ada di piringku. Kapan kamu ceraikan Andin? Ibu sudah tak tahan melihat wajahnya. Kemarin saja dia sudah berani menolak menjahitkan baju ibu dengan alasan sakit mah. Menantu tidak berguna dan memalukan seperti dia, sebaiknya tak pernah menampakkan diri di hadapan ibu lagi. Ibu sangat kecewa padanya. Omelan ibu membuatku berhenti mengunyah karena terkejut. Kuhembuskan nafas pelan menanggapi perkataan ibu barusan. Berat rasanya menceraikan Andin. Selama ini walaupun cerewet dan tak sedap dipandang, dia adalah istri yang baik, pengertian dan penurut. Sebenarnya masalah utama kami hanyalah soal anak. Karena sampai sekarang di usia pernikahan kami yang ketiga, Andin belum juga hamil. Sudah segala hal kami coba lakukan, mulai dari program yang dianjurkan dokter hingga upaya alternatif pun sudah kami coba. Namun kami belum juga diberikan momongan. Bahkan mungkin karena pengaruh suntik, obat dan sebagainya itulah yang membuatnya menjadi gendut seperti sekarang. Aku sebenarnya tak sepenuhnya menyalahkan dirinya yang berubah menjadi gendut dan kusam. Tapi mau bagaimana lagi? Pada kenyataannya aku semakin malu karena komentar orang-orang di sekitarku yang sering menjadikannya sebagai bahan candaan. Mau ditaruh kemana mukaku nantinya? Setelah mendengar perkataan ibu barusan, entah kenapa selera makanku tiba-tiba hilang. Perasaanku jadi tidak enak. Aku pun memutuskan untuk tidak jadi menginap di rumah ibu. Padahal sudah kukirim pesan pada Andin bahwa aku tidak akan pulang dengan alasan lembur. Kuputuskan pulang cepat untuk memastikan Andin dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, segera kutekan bel rumah berulang kali. Akan tetapi belum juga terdengar derap langkah kaki Andin ke depan pintu. Bahkan kupanggil namanya pun masih tidak ada sahutan. Untungnya aku ingat ada kunci cadangan di dalam mobilku. Akhirnya dengan kunci cadangan itu pintu rumah pun berhasil kubuka. Saat pintu kubuka di dalam keadaannya gelap, tapi lampu teras menyala.
Aneh, apa lampu di dalam yang rusak? Setelah ku tekan saklar di dinding, lampunya menyala. Artinya Andin yang lupa menghidupkan lampu di dalam rumah ini. Tapi di mana dia? Kenapa main gelap-gelapan? Seperti siluman saja. Ku panggil namanya dari tadi, tapi masih tidak ada sautan darinya. Bahkan di kamar pun tidak kutemukan keberadaannya. Lampu kamar juga dalam keadaan mati. Ini sangat aneh. Aku duduk di tepi ranjang mengambil ponsel dan segera menghubunginya. Nomornya tidak aktif, ponselnya mati. Ini makin tidak masuk akal. Berulang kali mencoba menghubungi tetap tidak bisa. Kemana dia pergi? Apa terjadi sesuatu padanya? Saat ingin beranjak pergi, mataku tidak sengaja melihat sebuah kotak persegi dengan kertas kecil di atasnya, terletak di atas nakas. Aku terpaku. Apa ini? Kenapa baru sadar ada benda itu di sana? Untuk Bang Raka. Di kertas kecil tersebut tertulis seperti itu. Apa ini kado dari Andin? Sudut bibirku tertarik ke atas. Sepertinya Andin ingin memberikan sebuah kejutan. Tapi bukankah sekarang bukan hari ulang tahunku? Jadi ini kado dalam rangka apa? Kado ini sangat ringan saat kuangkat. Apa isinya hingga tidak terasa berat sedikit pun? Karena penasaran, segera ku buka kado tersebut. Mataku memicing saat melihatnya. Kosong, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Andin. Ini pasti surat untukku. Tunggu, kukira kosong, ternyata ada benda lain. Seketika mataku melebar melihatnya. Bukankah ini tespek? Benda ini pernah kubeli di supermarket untuk mengecek kehamilannya. Untuk apa Andin memberikanku tespek dengan 2 garis merah? Apa jangan-jangan dia akhirnya hamil? Segera kuhubungi setiap kontak yang berhubungan dengan Andin yang ada di daftar nomor yang tersimpan di ponselku. Mulai dari orang tuanya, kakak-kakaknya, hingga kerabat yang kemungkinan pernah dia hubungi. Namun nihil. Tak satu pun dari mereka yang mengetahui keberadaan istriku. Aku terpaksa memutar otakku. Aku harus menemukan Andin sesegera mungkin untuk menanyakan maksud dari kado yang dia berikan. Kalau kebetulan dia sedang mengandung anakku, alangkah bahagianya aku. Akhirnya tak perlu repot-repot menuruti ucapan ibu untuk menceraikannya. Namun otakku buntu. Aku tak tahu harus pergi kemana. Bahkan aku tidak tahu tempat mana saja yang kemungkinan Andi datangi seorang diri. Yang aku tahu, dia selama ini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan mengurus rumah tangga. Saat sedang kalut karena tidak tahu harus kemana, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor asing namun resmi. Dari sebuah rumah sakit. Seketika perasaanku jadi tidak enak. Kenapa tiba-tiba rumah sakit menghubungi nomorku? Apakah ini salah satu penipuan yang sedang marak di masyarakat? Tapi kalau tidak aku angkat, aku tidak akan tahu kebenarannya. Dengan ragu ku angkat panggilan tersebut, dan betapa syoknya hatiku begitu mendengar kabar dari rumah sakit tersebut. Mereka ternyata mengabari bahwa kini Andin tengah dirawat di rumah sakit. Dia tengah dirawat karena mengalami pendarahan tadi pagi. Tanpa persiapan, aku segera menuju ke rumah sakit tersebut. Untungnya tak jauh dari rumah, hanya 15 menit untuk tiba di sana. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung berlari ke bangsal di mana Andin mendapatkan perawatan. Katanya lembur, Bang. Kok tiba-tiba ada di sini? Tanyanya lirih. Itu tidak penting sekarang. Yang terpenting bagaimana bisa kamu ada di rumah sakit seperti ini? Protesku panik. Andin tersenyum dan sedikit terkekeh. Aku sudah lebih kurus dari hari kemarin kan, Bang? Aku sudah tidak membuatmu malu lagi di hadapan teman-teman dan keluargamu kan? Omong kosong macam apa ini? Aku memang bodoh sudah berpikir demikian, ucapku dengan perasaan menyesal. Belum sempat aku menanyakan keadaannya lebih jauh, tiba-tiba seorang perawat datang untuk mengecek keadaan Andin. Kemudian setelah dia selesai, aku segera mengajaknya bicara di depan ruangan mengenai keadaan Andin. Jadi sebenarnya istri saya kenapa, suster? Tanyaku panik. Begini, Pak,
Menurut pemeriksaan yang telah dilakukan, ternyata terdapat kista di dalam rahim Ibu Andin. Tapi tenang saja, karena kistanya masih tahap awal dan bisa kami usahakan untuk mengangkatnya sesegera mungkin. Perawat mencoba menjelaskan dengan ramah. Lalu kapan istri saya dijadwalkan operasi? Tanyaku. Sejauh ini kami belum bisa memastikan tanggal tepatnya, mengingat kondisi Ibu Andin yang tengah hamil muda. Jadi kami masih dalam proses pemantauan dan menunggu hingga kondisi Ibu Andin stabil. Kami harap Bapak bisa memberikan dukungan penuh pada istri Bapak agar tubuhnya dan mentalnya kuat, jawab perawat tersebut. Apa? Jadi betulan Andi tengah hamil? Aku akan segera menjadi bapak. Entah harus senang atau sedih menanggapi kabar tersebut, mengingat kondisi Andin sangat memprihatinkan. Tapi aku jadi berpikir bahwa sebaiknya aku lebih memperhatikan kondisi istriku dan calon anakku. Baiklah suster, terima kasih atas penjelasan dan sarannya. Kalau begitu, ke dalam dulu untuk menemani istri saya, ucapku seraya meninggalkan perawat itu yang segera melanjutkan pekerjaannya. Aku segera menghampiri Andi dan meraih salah satu tangannya. Sayang, terima kasih kamu sudah menjadi istri yang setia terhadapku. Bang, ada apa ini? Apa kepalamu habis dipukul oleh suster tadi? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Mencurigakan, tanya Andin kebingungan. Karena memang beberapa tahun ke belakang sikapku berubah dingin dan tak terlalu memperhatikannya. Tidak kok, kepalaku baik-baik saja. Aku hanya ingin menjaga istriku dan calon anak kita. Hehehe, jawabku sembari sedikit menggodanya. Oh, jadi kamu sudah tahu ya? Kamu sudah membuka kado yang aku taruh di kamar belum? Tanyanya santai. Sudah dong, terima kasih ya istriku tersayang. Maaf kalau beberapa tahun belakangan ini aku selalu membuatmu tidak nyaman. Aku tidak menjalankan tugasku dengan baik. Pokoknya aku akan lebih mencintai dan menyayangimu ke depannya. Janji, ucapku meyakinkan. Itu adalah janji pada diriku sendiri. Karena mulai detik ini aku tidak ingin menyia-nyiakan lagi orang yang paling tulus padaku. Aku ingin memperbaiki rumah tanggaku sebagaimana mestinya. Dan aku akan terus mencintai istri dan anakku apapun kekurangan yang mereka miliki. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, terkhususnya masalah keluarga. Jangan menjadikan tak kunjung memiliki anak menjadi alasan untuk mendua atau melepaskan. Bisa saja memang belum diberikan amanah dari Sang Pencipta karena mungkin ada 1-2 hal yang harus diperbaiki dari kedua belah pihak. Jadi untuk para pejuang 2 garis biru di luar sana, tetaplah berdoa dan berusaha. Jangan anggap ini sebagai musibah, namun ujian dari Tuhan. Yang mana jika telah lulus dalam ujian tersebut, nantinya akan dinaikkan derajatnya di mata Tuhan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.